semua, sebelum kalian belajar, alangkah baiknya kalau kalian berdoa terlebih dahulu. Bagaimana kabar kalian? Tentunya kabar kalian dalam keadaan baik tanpa satu kurang apapun, sehingga dapat mengikuti pembelajaran sejarah pada pagi ini. Seperti Bapak, alhamdulillah pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih bisa memberikan materi dan memberikan bimbingan kalian untuk belajar sejarah lewat video pembelajaran. Baiklah anak-anakku, topik pembelajaran kita pada pertemuan yang pertama ini, Bapak akan menjelaskan mengenai materi tentang pengaruh perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha terhadap masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Untuk memahami materi ini, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan apa tujuan pembelajaran kali ini dalam materi pengaruh perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha terhadap masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Tentunya tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah belajar, tentunya siswa akan memahami latar belakang lahirnya agama Hindu-Buddha, dan yang kedua memahami berbagai hipotesa tentang masuk dan berkembangnya tradisi dan ajaran Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, bagaimana proses perkembangan budaya dan agama Hindu-Buddha? Tentunya berbicara mengenai budaya dan agama Hindu-Buddha, maka pandangan kita tidak terlepas pada peradaban lembah sungai Indus di India. Wilayah ini sudah sejak dulu telah menjadi tempat lahirnya peradaban, yaitu sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Di wilayah India mulai berkembang budaya dan agama Hindu. Beberapa waktu kemudian di India lahir budaya dan agama Buddha. Nah, dari India ini kemudian budaya dan agama Hindu-Buddha mulai menyebar ke berbagai tempat. Nah, tentunya yang pertama, bagaimana proses perkembangan budaya dan agama Hindu? Nah, agama Hindu yang pertama adalah sebenarnya merupakan sinkretisme, percampuran antara kepercayaan bangsa Arya dan kepercayaan bangsa Dravida. Sifatnya adalah politeisme, yaitu percaya terhadap banyak dewa. Tiap-tiap dewa merupakan lambang kekuatan terhadap alam, sehingga perlu disembah atau dipuja dan dihormati. Beberapa dewa yang terkenal seperti Prativi sebagai dewa bumi, Surya sebagai dewa matahari, Vayu sebagai dewa angin, Varuna sebagai dewa laut, Agni sebagai dewa api. Dalam agama Hindu diajarkan bahwa hidup di dunia ini merupakan suatu penderitaan atau kesengsaraan. Nama lainnya adalah samsara. Akibat perbuatan atau karma yang kurang baik pada masa sebelumnya. Manusia yang dilahirkan kembali itu reinkarnasi memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri
sehingga pada kelahirannya nanti dapat dilahirkan dalam kasta yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika berbuat jahat, ia akan dilahirkan kembali dalam kasta yang lebih rendah atau dilahirkan menjadi binatang. Seorang yang telah sempurna hidupnya dapat mencapai moksa, yaitu lepas dari samsara, atau meninggal tanpa meninggalkan jasmaninya. Mereka yang telah mencapai moksa tidak dilahirkan kembali, tetapi tinggal abadi di nirwana atau surga. Dalam hal ini, ajaran Hindu bersifat pesimis karena menyatakan bahwa hidup berarti menderita dan bukan menikmati isi dunia. Sedangkan yang kedua, agama Buddha. Agama Buddha diajarkan oleh Siddhartha, yaitu putra Raja Sudodana dari kerajaan Kapilawastu. Siddhartha berarti orang yang mencapai tujuannya. Ia juga disebut sebagai Buddha Gautama, yang berarti orang yang menerima Bodhi, atau juga disebut Cakyawuni, yang berarti orang bijak dari keturunan suku bangsa Cakya. Peristiwa kelahiran menerima penerangan agung dan kematiannya terjadi pada tanggal yang bersamaan, yaitu waktu bulan purnama dalam bulan Mei. Ketiga peristiwa tersebut dirayakan oleh umat Buddha sebagai hari Waisak, sedangkan pada keempat tempat suci itu diberi tanda oleh Kaisar Asoka berupa tiang-tiang atau lebih dikenal dengan sebutan Tugu Asoka, yaitu sebagai lambang kelahiran Buddha berupa bunga seroja. Pohon pipala atau bodhi sebagai lambang mulai memberikan ajaran, dan stupa sebagai lambang kematian. Dengan demikian, ajaran agama Buddha tidak jauh berbeda dengan ajaran agama Hindu. Namun demikian, ajaran agama Buddha memiliki beberapa ajaran baru, seperti tidak dibenarkan mengadakan korban dan tidak dibenarkan mengenai tingkatan atau kasta dalam masyarakatnya. Seseorang yang mau masuk agama Buddha diwajibkan mengucapkan Tridharma, yang berarti 3 kewajiban, yaitu yang pertama, saya mencari perlindungan pada Buddha, saya mencari perlindungan pada Dharma, saya mencari perlindungan pada Sangha. Buddha adalah Siddhartha yang telah dianggap sebagai dewa, sedangkan Dharma adalah kewajiban yang harus ditaati oleh umat Buddha, dan Sangha adalah aturan atau perkumpulan dalam agama Buddha. Buddha, Dharma, dan Sangha merupakan Triratna, yang berarti 3 mutiara. Teori masuk dan berkembangnya agama serta kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia tentunya ada 5. Tentang proses masuknya agama Hindu ke Indonesia itu dibawa oleh kaum pedagang, baik pedagang India yang datang ke Indonesia maupun pedagang Indonesia yang berlayar ke India. Akan tetapi di pihak lain terdapat beberapa teori yang berbeda tentang penyebaran agama Hindu ke Indonesia. Pendapat atau teori tersebut diantaranya yang pertama, teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori Sudra, dan teori arus balik. Teori Brahmana
Teori ini dikemukakan oleh Van Loor. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke wilayah Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Sebab pada waktu itu hanya kaum Brahmana yang mempunyai hak untuk membaca kitab suci Weda. Sehingga hanya kasta Brahmana lah yang memahami ajaran agama Hindu secara utuh dan benar. Teori yang berikutnya adalah teori kesatria. Teori ini dikemukakan oleh Nehru dan Majumdar. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu di wilayah Indonesia dilakukan oleh orang-orang India dari kasta kesatria atau para prajurit. Mereka melarikan diri ke Indonesia sebagai akibat dari terjadinya kekacauan politik di India. Para kesatria ini kemudian membentuk koloni dan menyebarkan agama Hindu. Teori ini juga disebut teori kolonisasi. Teori yang berikutnya adalah teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh N.G. Krum dan R.K. Mukherjee. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang-orang India dari kasta Waisya yang merupakan pedagang. Para pedagang ini tinggal selama 6 bulan untuk menunggu angin muson, dan sebagian para pedagang ini menikah dengan penduduk Indonesia sambil menyebarkan agama Hindu. Kemudian teori Sudra. Teori Sudra ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Sudra. Mereka mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain. Kemudian masuknya agama Buddha. Masuknya agama Buddha itu ada 2 pendapat, yaitu pendapat para pedagang dan pendapat Dharmadutta. Pendapat para pedagang, yaitu para pedagang India tinggal di Indonesia selama 6 bulan untuk menunggu angin muson sambil menyebarkan agama sebelum mereka pulang ke India. Dan yang kedua, pendapat Dharmadutta. Yang pertama merupakan orang-orang yang bertugas menyebarkan agama Buddha. Dan yang kedua, golongan ini memiliki keahlian khusus di bidang keagamaan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha diterima di Indonesia. Yang pertama, sejalan dengan budaya yang telah ada di Indonesia sebelum Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Yang kedua, tidak ada paksaan yang mengharuskan masuk dalam ajaran ini. Yang ketiga, memakai strategi dalam menyebarkannya seperti melalui kesenian, pendidikan, perdagangan, dan perkawinan. Kemudian yang terakhir, untuk ajaran Buddha menggunakan bahasa rakyat sehari-hari sehingga memudahkan dalam penerimaannya. Di akhir pembelajaran kali ini, Bapak akan menyampaikan tugas-tugasnya, yaitu meringkas kembali dengan tulisan yang rapi. Kemudian setelah selesai meringkas, ringkasan itu difoto dan dikirim ke WA Bapak. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas dan selamat belajar.